Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Petrus datang kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Ketika ia mulai mengadakan perhitungan itu, dia dapatkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istri dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan segala hutang itu. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Maka raja itu menyuruh memanggil hamba pertama tadi dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan dia kepada Al-Guju sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Demikianlah Bapakku yang di surga akan berbuat terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, dari bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan tadi, betapa pengampunan itu memberdayakan. Kalau orang diampuni bukan hanya merasa lega, lepas, tetapi juga memberdayakan dirinya untuk menjadi lebih baik lagi. Maka bisa dimengerti ketika Petrus bertanya kepada Yesus, mengampuni saudaranya itu sampai berapa kali? Yesus menyatakan bahwa bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Artinya kita yang pandai matematika bisa menghitung. Tapi yang dimaksudkan adalah tak terhitung sampai kapanpun. Jadi soal pengampunan tidak usah hitung-hitung. Apalagi kita antar suami istri, kakak adik, antar sahabat. Saya sudah mengampuni kamu 3 kali, masa kamu masih begitu? Tidak perlu. Setiap kali orang memberikan pengampunan, selain kita merasa merdeka, orang yang diampuni juga dimerdekakan. Maka betapa tadi dikisahkan seorang hamba yang minta pengampunan dari tuannya atas hutangnya.
Dan Tuhannya tergerak hatinya, maka mengampuni, membebaskan kita. Tetapi betapa tidak adil, dia sudah dibebaskan, dimerdekakan, tapi terhadap yang lain dia bersikap yang lain. Dia bersikap jahat. Dan ini membuat sedih teman-temannya. Maka kemudian memberitahukan kepada sang raja kembali. Dan sang raja bertindak secara adil. Demikianlah Bapakku yang di surga akan berbuat terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kita bisa memohon kepada Tuhan pengampunan, kemerdekaan, kedamaian dan lain sebagainya. Itu adalah baik. Tetapi juga bagaimana kita sendiri yang memohonkan pengampunan itu dan juga bahkan mendapatkannya juga bersikap terhadap yang lain. Maka sikap-sikap, tutur kata dan perilaku kita ini bagaimana juga bisa menunjukkan diri sebagai yang memerdekakan, yang membuat orang merasa nyaman dan damai. Kiranya sabda Tuhan yang kita dengarkan pada pagi hari ini mengingatkan, memperbaharui akan tugas dan tanggung jawab kita sebagai pengikut-pengikut Kristus yang sejati. Tuhan memberkati kita sekalian.